Jadi rekan-rekan semuanya, kalau untuk pelaporan K3 sendiri, kita akan sesuaikan sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Jadi di sini saya akan melakukan sharing knowledge terkait pelaporan yang sudah kami laksanakan. Ya, kita akan masuk ke slide pertama. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Laksono. Ya, pengalaman kerja saya mengawali karir di Astra International. Sampai sekarang masih berada di grup Astra. Jadi setelah dari corporate, saya dipindah ke AHME UT Group di MPU, kemudian di Kalimantan Prima Persada, masih di tambang juga. Terus di tahun 2015 saya dipindah ke Akset, ini bisnis baru Astra yang baru dibeli ya. Baik, langsung ke materinya. Outline-nya adalah saya bagi menjadi 5. Jadi yang pertama yaitu report ke head office, kemudian report ke owner, report untuk P2K3-nya, report ke Sudinaker Trans ini terkait untuk COVID ya, karena kami melaksanakan report 1 minggu sekali ke Sudinaker Trans Jakarta Pusat. Kemudian untuk annual report di laporan tahunan ya. Ada 48 slide, jadi waktunya hanya 40 menit. Saya coba untuk menjelaskan, nanti kita bisa lanjut ke diskusi tanya jawab. Yang pertama, report ke head office. Saya bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lead indicator. Lead indicator sendiri adalah merupakan pengukuran yang mengindikasikan hal yang akan terjadi untuk mendapat kinerja pencegahan kecelakaan atau cemaran ataupun penyakit akibat kerja. Ada 22 poin yang setiap bulannya saya laporkan mengenai safety induction, golden rule, SHE pocketbook, CSA, permit to work, toolbox meeting, fatigue test, SHE daily inspection, green card implementation, management safety patrol, progress meeting, SHE internal meeting, Jumat bersih, P2K3 report, P2K3 meeting, emergency drill, incident sharing, regular safety campaign, SHE internal training, regular inspection dan safety tagging, PPE provision, first aid services, dan summary lead indicator achievement. Nah, saya coba akan gambarkan per masing-masing bab. Yang pertama yaitu safety induction. Kalau safety induction sendiri, kami biasanya untuk melaporkan jumlah update pekerja dari pekerja baru, staf baru, maupun visitor. Ini untuk memastikan ke owner maupun ke head office kami bahwasanya semua pekerja, staf, dan visitor sudah dilakukan induksi. Termasuk untuk menyaring nantinya untuk SIA, SIO, untuk operator alat berat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah golden rules. Kalau di Akset kita ada 10 SHE golden rules. Kita juga melaksanakan pelaporan. Ada 2 tabel di sana, yaitu mengenai pelanggaran golden rules-nya dan mengenai tabel batang diagram untuk bulan berapa banyak di tiap bulannya. Lanjut mengenai SHE Pocketbook. Jadi kita ada SHE Pocketbook sebagai guidance untuk supervisor di lapangan. Itu untuk memastikan mereka sudah di training, juga sudah dilakukan sosialisasi. Jadi kalau ini istilahnya buku pintarnya lah ya untuk tim operation di lapangan. Sekarang kita upgrade lagi ke digital. Jadi bisa dilihat di handphonenya masing-masing. Selanjutnya adalah report mengenai job safety analysis dan permit to work. Jadi kita setiap paginya mereka di subkon itu harus submit job permit to work-nya ya. Kemudian dilampirkan untuk JSA-nya. Jadi harus apple to apple. Seandainya ada 10 izin kerja, maka ada 10 job safety analysis. Dan itu disubmit 1 hari sebelumnya, sehingga di jam 10 bisa didistribusikan ke masing-masing SHE kami, SHE staff, untuk ditindaklanjuti.
kontrol di lapangannya seperti apa, ya, sesuai atau tidak dengan izin kerja yang mereka buat, dengan checklist yang mereka buat. Selanjutnya adalah monitoring mengenai toolbox meeting. Jadi kita melaksanakan record dan juga untuk pendataan jumlah pekerja juga. Selanjutnya adalah fatigue test implementation. Jadi di pagi hari untuk semua operator alat berat, TC, excavator, mini loader itu mereka wajib mengisi form fatigue, ya, yang berisi tentang untuk lama istirahatnya, waktu istirahatnya, dan juga dia akan melewati titian fatigue-nya. Nah, ini dimonitor. Jadi di tabel yang terlihat di dalam presentasi adalah jumlah dari partisipannya. Harusnya operator berapa, harusnya semuanya itu dilaksanakan tes fatigue. Kemudian untuk SHI Daily Inspection. SHI Daily Inspection ini laporan tiap bulan dari pelaksanaan inspection yang dilakukan setiap hari. Setelah TBM, dilakukan oleh SHI staff, koordinator SHI, manajer. SHI Daily Inspection sendiri mencakup seluruh area project. Jadi wajib nanti dari semua tim SHI-nya melakukan finding, mencari temuan, kemudian sebelum pukul 1, kalau di kami, itu harus dikirimkan ke head office. Selain dikirimkan ke head office, kita juga langsung distribusikan ke tim operation di lapangan, sehingga bisa langsung di follow up, kecuali yang memang harus langsung dilakukan penanganan, ya. Kemudian green card implementation. Green card implementation ini bisa teman-teman sesuaikan dengan masing-masing perusahaannya, ya. Jadi kartu pelaporan bahaya. Kalau untuk kartu pelaporan bahaya, kami memastikan setiap karyawan wajib, baik itu staf di kantor maupun apalagi untuk tim operation di lapangan. Selanjutnya adalah manajemen safety patrol. Manajemen safety patrol ini kita wajibkan untuk ke semua PM dari Subkon, SHE-nya juga, dan juga untuk jajaran dari Menkon. Ya, kalau untuk ownernya kita bisa menyesuaikan mereka mau ikut atau tidak, atau di MK-nya. Kalau di kami kita gabung dengan Jumat Bersih. Jadi sekaligus manajemen memberi contoh terkait pelaksanaan housekeeping di lapangan. Jadi ngambilin sampah, kemudian sekaligus review terkait aspek potensi bahaya, baik itu unsafe action maupun unsafe condition yang ditemukan di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah laporan mengenai report progress meeting. Nah, ini kita sebagai SHE harus memastikan memimpin meeting sebagai event organizer-nya untuk memastikan program-program K3 dan juga kendala mengenai SHE yang di lapangan seperti apa saja. Jadi setiap bulannya itu kita lakukan 1 minggu sekali. Jadi feedback di lapangan ada kendala apa bisa kita tampung, dan juga apabila kita mempunyai program-program baru bisa kita sosialisasikan di sana, termasuk terkait statistik finding dari daily inspection maupun dari green card tadi. Untuk SHI internal meeting juga kita pantau, kami mandatorikan 1 minggu sekali, ya. Kemudian untuk Jumat Bersih, seperti yang saya info tadi, kita gabungkan dengan manajemen safety patrol. Kita laksanakan 1 minggu sekali, bertepatan dengan hari Jumat. Setelah toolbox meeting, kita laksanakan Jumat Bersih. Kemudian report selanjutnya adalah report P2K3 meeting, yang menjadi fokus poinnya adalah pelaksanaannya setiap 3 bulan sekali, kemudian due date untuk reportnya adalah di 4 bulan sekali atau setelah pelaksanaan meeting. Ini serempak karena di head office kami memastikan untuk tanggal dari pelaksanaan dan juga tanggal dari reportingnya, sehingga lebih gampang untuk kita monitor ada kendala apa di setiap site-nya. Kemudian untuk emergency drill, ini juga kita harus memastikan untuk pelaksanaannya dan juga reportnya. Jadi report itu kita monitor di setiap project untuk bisa masuk ke head office, kemudian bisa kita distribusikan
ke report owner maupun report ke MK. Nah, terkait insiden sharing, ini apabila ada insiden, kita langsung lakukan report di saat itu juga ke head office, kemudian mengisi formnya, ada beberapa form, kemudian setelah dilakukan investigasi, kita lakukan insiden recall. Dilakukan oleh supervisor in charge dan juga oleh korbannya. Apabila memang hanya nirmis saja, harapannya setiap proyek kita insya Allah selalu aman. Kemudian untuk regular safety campaign. Nah, campaign ini ada yang mandatori dari HO, jadi setiap bulannya ada tema sendiri terhadap campaign-nya. Namun di masing-masing set juga diberikan wewenang untuk membuat campaign sendiri terkait temuan finding di lapangan, terkait ada himbauan ataupun dari tinjauan manajemen. Nah, ini selanjutnya adalah report untuk internal training. Jadi internal training di awal tahun kita sudah lakukan pembagian, kemudian analisa metrik kompetensinya juga, terkait juga tentang temuan-temuan di lapangan. Jadi kita sesuaikan. Kalau mengenai housekeeping, berarti kita harus fokus ke sana. Apabila banyak temuan elektrikal, kita juga akan pastikan untuk itu. Kemudian selanjutnya adalah regular inspection dan safety tagging. Nah, ini kita pelaksanaannya adalah setiap 1 bulan sekali dengan pembagian warna. Kalau pembagian warnanya kita bagi menjadi di 3 bulan dengan warna berbeda, di biru, kuning, hijau, dan orange. Ya, untuk perawatan listrik, full body harness, scaffolding, untuk light lifting equipment, heavy lifting equipment, serta aksesoris light lifting equipment dan aksesoris heavy lifting equipment. Ya, kemudian standar pelaksanaan safety tagging ini disesuaikan dengan bulan inspeksinya juga. Nah, kalau untuk di laporan tabelnya adalah target dari jumlahnya berbanding dengan aktual yang sudah dilakukan tagging. Kemudian untuk PPE, provision report ini memuat jumlah pekerja, staff, dan visitor juga data stok APD yang berada di proyek. Ini untuk memastikan apabila ada penambahan, kita sudah ready. Jangan sampai nanti ada kendala masalah di alat pelindung diri umum maupun alat pelindung diri khusus. Untuk first aid services, kita laporan kepada di internal head office kami, kemudian dilaksanakan juga nanti ke report ke P2K3-nya. Selanjutnya adalah summary lead indicator achievement, merupakan rangkuman pencapaian lead indikator secara keseluruhan. Summary lead indicator achievement memuat indikator pencapaian, bobot, target, dan nilai implementasinya. Jadi dari keseluruhan tadi, dibuat tabelnya, kemudian nanti keluar hasil summary-nya. Jadi itu dipantau, kita ada minimum pencapaian dari masing-masing site. Kemudian adalah report selanjutnya lag indikator. Lag indikator pada umumnya berorientasi pada hasil akhir. Mudah diukur namun harus untuk perbaikannya dipengaruhi intervensi lah. Ya, lag indikator digunakan sebagai pengukur untuk mengidentifikasikan kemajuan berdasar kepatuhan pada peraturan SAE. Jadi ada 6 yang kami biasa buat: insiden statistik, set risk assessment, workplace safety program, innovation atau improvement, service legal agreement, dan summary lag indicator achievement. Yang pertama adalah insiden statistik. Ya, ini berdasarkan jenis insiden. Tabel pertama adalah berdasarkan jenis insidennya. Kemudian tabel kedua mengenai bulan terjadinya insiden. Kemudian site risk assessment. Ini dilaksanakan oleh head office kami. Ya, kemudian tabel pertama itu mengenai pencapaiannya. Jadi ada rating A, rating B, rating C, dan rating D. Kemudian tabel selanjutnya mengenai bobot temuannya di setiap bulannya, kemudian diakumulasikan setiap bulan.
Jadi ketahuan tuh. Jadi kalau seandainya di yang paling tinggi apa? Housekeeping kah? Atau di working and high kah? Monitornya bisa dievaluasi dengan baik. Bisa untuk evaluasi di internal, juga bisa menyampaikan kita ke manajemen di site. Untuk Workplace Safety Program, ini merupakan program internal yang dibuat oleh Offset untuk mengukur pencapaian setiap proyek dalam penerapan sistem yang sudah dibuat, dilakukan secara triwulan. Jadi dilakukan audit selama 3 bulan sekali. Penilaian ini dibuat dalam bentuk persentase dengan aspek yang dinilai konsistensi laporan P2K, P2K3, dan SHI Pocketbook yang telah didistribusikan kepada seluruh pekerja dan karyawan. Nah, kemudian untuk inovasi improvement, biasanya di meeting akhir tahun kita sudah langsung buat plottingnya, dibagi, kemudian di semester pertama tim saya harus membuat sebuah inovasi, idenya dulu. Di dalam 6 bulan pertama itu mereka mencari latar belakang masalahnya, kemudian setelah di awal semester kedua mereka sudah running programnya. Sebelumnya dipresentasikan dulu ke manajemen. Kemudian selanjutnya adalah service level agreement. Ini terkait tentang statistik pencapaian pada periode bulan tertentu dan nilai di setiap indikatornya. Penilaiannya memenuhi target dengan wajib melaksanakan setiap item SLA yang telah selesai di setiap 1 bulan sekali. Kemudian summary lag indicator achievement ini adalah rangkuman dari poin 1 sampai 5. Ya, jadi bisa diukur, kemudian tabel dari masing-masing alat ukurnya juga sudah clear di sana. Seandainya tercapai berapa persen akan mendapatkan resume berapa poinnya. Nah, untuk selanjutnya adalah report ke owner. Ini juga kita sesuaikan dengan kebutuhan owner. Kebetulan kalau di kami kita ada owner kami untuk saat ini dari asing ya, dari Singapura. Jadi ada beberapa poin, yaitu 8 poin yang mereka minta. Manpower dan accident data, kemudian project documentation, TBM, safety tagging, training report, housekeeping, fogging, mereka fokus ke nyamuk ini. Larvasi thermopesowing atau abate kalau kita, finding report, dan other activity. Untuk monthly reportnya, mereka minta untuk summary activity report, kemudian energy consumption report. Ini adalah contohnya yang sudah kami laksanakan, yaitu accident data, lengkap dengan jumlah manpower, jumlah machinery, jumlah alat berat, FRSR-nya juga ada di sini, di awal. Kemudian untuk report toolbox meeting-nya. Nah, ini untuk safety tagging ini kita continue sesuai dengan jadwal tagging atau jadwal inspeksinya. Jadi di minggu ini untuk APAR dan alat berat, minggu depan kita report ke owner, contoh untuk panel listrik dan selanjutnya. Selanjutnya untuk training report. Jadi sesuai dengan yang dilaporkan ke head office, mereka juga minta untuk laporan trainingnya aktual versus plan-nya seperti apa. Lanjut mengenai project documentation report yang lain, terkait untuk fogging dan juga penaburan bubuk abate. Kemudian untuk finding, mereka fokus ke finding yang major ya, yang harus segera dilaksanakan perbaikan. Kemudian kalau other activity seperti adanya inovasi ataupun achievement dari pemerintah maupun dari program-program contoh untuk perayaan bulan K3 dan yang lain. Ini untuk monthly report ke owner, summary activity. Ya, summary activity-nya kita terkait untuk laporan mengenai jenis alat, jumlah alat, termasuk masa berlaku CIO, lokasi alat untuk proses activity-nya. Kemudian yang kedua, energi consumption. Ini mengenai data pemakaian air, solar, listrik. Kalau untuk pelaporan lingkungan sendiri di-hire oleh owner. Beda dengan project saya sebelumnya. Kalau di project saya sebelumnya, include di dalam kontrak, Menkon melakukan pelaporan lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah
report P2K3. Kalau ini sudah mandatori ya. Ada 10. Yang pertama yaitu penyiapan salinan pengesahan P2K3 untuk cover laporan K3, P2K3-nya. Kemudian KOP-nya di bagian data A itu data umum organisasi, diisi dengan profil organisasi sesuai dengan data yang diminta. Kemudian di bagian B, data K3, diisi dengan jenis dan jumlah masing-masing personil, baik personil K3 atau unit lain selain P2K3. Kemudian di bagian C, diisi dengan berbagai macam program P2K3 dan program K3. Ini bisa teman-teman sesuaikan atau kumpulkan dari weekly report ya. Kemudian untuk di bagian hambatan dan saran, ini diisi dengan hambatan terkait K3-nya yang ditemui di organisasi dan juga saran-saran baik kepada pengurus ataupun kepada Disnaker. Kemudian untuk pengesahan laporan ditantangani oleh Ketua P2K3 dan Sekretaris P2K3. Laporan P2K3 dijilid, kemudian diserahkan ke Disnaker setempat. Nah, ini adalah report Sudinaker Trans khusus di masa PSBB ini. Jadi kami beberapa minggu yang lalu dapat kunjungan dari Sudinaker Trans, kemudian ada dari gabungan ya, dari Pemda juga, dari camat, dari lurah. Kemudian setiap Sabtu Minggu sekali kita akan submit mengenai penanganan pencegahan COVID. Ya, ini rutin kami laporkan. Jadi untuk sharing saja ke teman-teman semuanya. Reportnya berisi mengenai social distance program. Ya, nanti bisa kita cek di slide-nya. Kemudian hygiene practice, kemudian poster kampanye-nya, lalu lintas pekerja dari bedeng ke project. Kebetulan bedeng kami berjarak 200 meter sehingga kita harus melakukan pengaturan traffic di perjalanan saat pekerja menuju ke project maupun sebaliknya saat mereka kembali ke PT. Kemudian yang poin selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan hygiene project, kemudian pelaksanaan fogging, penyediaan sabun cuci dan hand sanitizer, fasilitas kesehatan, dan satuan tugas COVID-19-nya. Ini untuk yang reportnya, report pelaksanaannya mengenai bedeng pekerja, hygiene pembersihan fasilitas, mengenai chamber disinfektan, kemudian juga pembersihan publik fasilitas di area set office. Ya. Kemudian untuk selanjutnya report pelaksanaan program hygiene practice. Jadi untuk penyediaan vitamin, nutrisi, kemudian untuk social distancing-nya di kantor, baik untuk penyediaan sabun dan juga hand sanitizer-nya. Untuk selanjutnya adalah pemasangan poster campaign. Ini terkait juga himbauan tidak mudik, kemudian peraturan-peraturan terbaru kita share, termasuk poster-poster contoh untuk penyediaan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar, kemudian bahaya COVID sendiri, lebih banyak ke gambar agar pekerja lebih memahami. Ya. Ini adalah report manajemen lalu lintas pekerja dari bedeng ke project. Jadi kita sebelum keluar bedeng kita lakukan cek dulu suhu, kemudian diatur 5 orang per 30 detik dengan jarak minimum dengan jaraknya 1 meter. Ya, kemudian di setiap jalan kita plotting security, ada 3 security untuk memastikan mereka tidak bergerombol. Lanjut untuk pelaksanaan hygiene project, kita melaksanakan disinfektan ya 1 minggu 2 kali. Kemudian untuk fogging dan juga penaburan bubuk abate juga. Ini penyediaan fasilitasnya, kemudian fasilitas kesehatan, kita ada klinik lengkap sesuai dengan pergub ya. Kemudian report bagan satuan tugas, ini juga kita laporkan rutin. Nah, ini terkait untuk inovasi. Jadi rekan-rekan semuanya di report owner maupun report HO sebagai acuan kita pencapaian di setiap bulannya atau per semester. Jadi saya mewajibkan untuk tim saya untuk membuat inovasi, salah satunya adalah
budaya kerja. Ini adalah budaya cara kerja selamat dan sehat. Ada 5W1H, ini sebagai monitoring, jadi kita pakai 5W1H, kapan dilakukan oleh siapa, kapan dilaksanakan, kemudian dilakukan di mana, kemudian detail gambarnya. Dibuat detail gambarnya, pekerjaannya apa, membutuhkan scaffold dengan berapa section, lokasinya di mana, dengan potensi bahaya apa. Nah, ini harus dilaporkan oleh Subkon, dibuat, kemudian dianalisa beserta izin kerja dan job safety analisisnya. Kemudian ada beberapa contoh yang lain, yaitu Gerbang Judamas, Gerakan Bangkit Mewujudkan Budaya Selamat dan Sehat. Jadi kita ada safety value, iSafe, ada 4. Contoh, di setiap paginya setelah toolbox meeting, pekerja itu masuk satu persatu, ya, masuk ke dalam Gerbang Judamas, kemudian mengikrarkan dari safety value-nya, ya. Ini saya punya ide inisiatif saat kita SD itu kan, setiap pagi diulang terus Pancasila, 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 akhirnya lama-lama hafal. Ya, yang paling penting saya awalnya adalah yang pertama pekerja hafal dulu dengan value perusahaan. Pertama adalah menghentikan setiap pekerjaan saat kondisi tidak aman. Nah, ini kita memastikan setiap pekerja bisa ikut andil dan juga mengaplikasikan di lapangan. Ya, jadi kalau budaya kerja harus dilakukan seperti brainwash gitu ya ke pekerjanya, yang semua pekerja yang ada di lapangan, termasuk staf saat sebelum mengawali aktivitas harus melewati Gerbang Judamas ini dulu. Kemudian ini hasil karya dari tim saya, yaitu Ubitalas, usaha membuat inovasi troli aman las. Ini fokus ke pengelasan ke tabung gas, tapi untuk Travolas juga bisa langsung masuk ke situ. Jadi selain untuk barricade ya di keranjangnya untuk tabung gasnya, tabung gas bertekanan, namun ini tabung ini juga langsung bisa aman dilakukan pengangkatan, dan juga saat sampai ke level tertentu, misalnya kita setelah masuk ke terminal, kemudian kita distribusikan ke lantai 3 contohnya, itu sudah ada roda sehingga lebih mempermudah saat distribusi barangnya. Kemudian di situ juga di trolinya ini ada tempat aparnya, ada tempat untuk peralatannya, ada untuk tempat APD-nya juga, jadi kedok las, kemudian apron sudah ada di troli tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dust buster. Jadi kalau pekerjaan finishing, contohnya grinding ya, itu menimbulkan debu atau partikulat debu yang sangat banyak. Selain menggunakan APD khusus, ya, Googles maupun masker, nah ini ditambahkan lagi penyedot debunya. Nah, kita gunakan material-material reuse yang ada di lapangan, ya. Jadi ini di drum bawahnya ini ada trap air sehingga nanti bentuknya selat lumpur ya. Jadi gampang untuk diambil, pembersihannya pun lebih mudah. Itu adalah contohnya beberapa dari inovasi untuk di proyek kami. Ini juga untuk laporan ke head office maupun untuk laporan ke owner. Kemudian selanjutnya adalah annual report, laporan tahunan. Nah, kita mempunyai inisiatif untuk membuat annual report di setiap tahunnya. Ini adalah contoh untuk di 2 proyek, yaitu di West Vista Project dan The Stature Jakarta yang ada di Kebon Sirih. Laporan tahunan ini dibuat berdasarkan target-target pencapaian yang sudah dibuat pada awal tahun dan disosialisasikan agar dapat dibuat segala bentuk program-program kegiatan sampai dengan inovasi pencapaian. Dan perihal target-target yang sudah dibuat dapat segera diimplementasikan pada semester yang kedua sehingga pada akhir tahun dapat dibuat laporan tahunan. Fungsi annual report ya saya kategorikan menjadi 5, yaitu informasi pencapaian perusahaan dalam waktu 1 tahun, media pemasaran yang kreatif melalui integritas tulisan dan desain, meningkatkan daya tarik perusahaan di mata konsumen, memuat informasi beragam yang penting tentang kegiatan perusahaan,
dan memberi gambaran mengenai tugas, peran, dan pekerjaan masing-masing bidang yang ada di perusahaan. Ya, namun ada juga fungsi lainnya apabila teman-teman di project membuat annual report sendiri, internal project, itu sebagai acuan hasil pencapaian kita selama 1 tahun. Ya, sehingga kalau contohnya nih, rekan-rekan semuanya, kok ini dalam 2 tahun ini belum ada kenaikan gaji nih, kemudian mengajukan ke manajemen head office. Nah, biasanya kan ditanya apa yang sudah dilakukan nih. Nah, kita speak by data. Ini loh Pak, Bu, kita sudah melakukan ini, inovasinya ini, pencapaian kami seperti ini. Nah, ini adalah salah contoh isinya. Yang pertama adalah gambaran dari ini pembuatnya, kemudian ada kata pengantar, daftar isi kontennya. Kemudian mulai dari lanjut struktur organisasi, ini penting gambarannya untuk media promosi juga untuk tim kita, ya. Karena tidak semuanya side project itu membuat annual report. Biasanya hanya perusahaan saja yang membuat annual report. Kemudian kebijakan perusahaan, gambaran manajemen sistem, ini juga penting kita sebagai awalan. Nah, kemudian ini yang performance highlight. Nah, ini yang garis besarnya nilai jualnya ada di sini. Mengenai contoh ini, kalau yang gambaran pertama yaitu launching Golden Rule dan Guidance Book yang ditantangani oleh Direktur Corporate kami. Nah, kemudian selanjutnya penghargaan 5 juta jam kerja atau 1 juta jam kerja, pencapaian SMK 3, penghargaan 8 juta, kalau ini di akhir ya. Kemudian reward dari head office, nah ini juga kita masukkan. Penghargaan the best of the best, SAE performance, segala macam, atau pencapaian yang lain. Termasuk apabila kita mengikuti berbagai lomba di ajang, contohnya di perayaan Bulan K3 Nasional, nah itu bisa dimasukkan ke sana. Jadi di manajemen, di top manajemen, level direksi, bisa melihat tuh pencapaian kita apa saja. Kemudian masih di SAE performance-nya, ada beberapa lomba, nah, mungkin ini yang berbeda inisiatif dari tim, yaitu mengenai Ninja Warrior. Safety Warrior. Nah, inisiatifnya melihat dari acara televisi ya, teman-teman, di Ninja Warrior ini. Jadi ada berbagai rintangan, tapi rintangannya kita ubah dengan bagaimana cara menggunakan full body harness, cara memasang helm, rompi, sepatu yang benar, kemudian mengidentifikasi nama-nama dari scaffolding, kemudian menganalisa sampah, kemudian sampai dengan cara menggunakan full body harness. Jadi dibuat peraga-peraga untuk mereka selesaikan, termasuk untuk electrical. Mereka memasang gerinda, harus menggunakan covernya, kemudian dikasih tagging. Nah, itu salah satu inovasi dari tim kami. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kesehatan seperti pembagian nutrisi, kemudian senam sehat, ini termasuk Islamic siraman rohani lah ya, gampangnya. Kalau memang momennya di setiap tahunnya itu ada Idul Fitri, Idul Adha, bisa dimasukkan. Nah, ini selain itu di annual report yang kami buat, ini juga sebagai bahan promosi bagi setiap staf yang saya pimpin. Ya, jadi dijelaskan di sana termasuk apa improvement yang sudah dibuat dan juga keterangannya terhadap benefit yang dicapai dari inovasi tersebut. Contoh terhadap profit perusahaan, terhadap waktunya, ya, terhadap waktunya, kemudian terkait insiden statistik, apakah sudah turun terkait ini atau tidak. Nah, ini yang menarik saya mau bahas yaitu mengenai paketan standar. Paketan standar ini kita buat sebagai acuan ke tender. Jadi kita buat dengan minimum requirement yang sesuai undang-undang. Kalau di sini saya gambarkan ke XX1 ya, seperti kita nonton di bioskop. Kalau XX1 berarti fasilitasnya seperti itu. Tapi kalau
dengan contoh gini lah, kalau di minimum budget kita ambil di 3%. Itu berpengaruh misalnya ke hard barricade. Hard barricade antara galvanized pipe ataupun black steel. Ya. Kalau secara kekuatan mungkin sama, tapi secara tampilan lebih bagus galvanized pipe. Jadi yang galvanized pipe bisa kita masukkan ke yang premier. Ya, kalau nonton di Premier ada selimutnya, bisa di-adjust tempat duduknya, dilakukan pelayanan yang ekstra. Ini juga terkait untuk di SHE-nya kompetensi orang untuk di paketan ini juga lebih lengkap untuk safety manajernya, untuk staffnya, termasuk untuk kompetensinya, ya kompetensi dasar dari masing-masing tim. Kemudian kita juga melaksanakan team building, development safety management system juga, melatih mereka untuk safety man, level safety man, kita targetkan mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan teman-teman lainnya ya, yang tidak ada di proyek kami. Jadi kita punya acuannya, kemudian melaksanakan team building ini setiap 6 bulan sekali. Kalau tidak bisa di luar, kita bisa laksanakan di dalam dengan berbagai game ataupun challenge-challenge ke tim kita. Ini untuk laporan SHE Training Awareness, kemudian berbagai macam training yang sudah kita laksanakan, termasuk kita ada melakukan pengumpulan data ya. Jadi training, dokumen training yang sudah kita berikan kita jadikan satu modulnya. Kita sudah ada 16 training modul, kemudian 189 method statement terkait plus JSA-nya terkait konstruksi, kemudian 4 guidance book, statistik isinya, kemudian legal compliance. Nah, ini salah satu fungsinya yaitu untuk memastikan rekan-rekan di setiap proyek bisa kita share terkait modul-modul ini. Ya. Nah, ini kita ambil dari berbagai referensi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu emergency preparedness dan response. Kita laporan untuk drill kita laksanakan, termasuk untuk fire drill, spill drill kita juga laksanakan. Nah, ini untuk laporan annual untuk insiden dan insiden analis. Ini lengkap selama dalam kurun waktu 1 tahun, merupakan hasil laporan kejadian yang telah terjadi di dalam suatu perusahaan. Kemudian laporan ini rekapitulasi dan dijabarkan secara detail melalui data statistik dan diumumkan berdasarkan persentase dari angka kejadian yang telah terjadi selama 1 tahun di perusahaan tersebut. Ya. Nah, di annual report sendiri ini juga bisa menjadi acuan untuk statistik insiden data tadi ya, untuk inovasi selanjutnya. Ya. Kemudian ini untuk pencapaian jam kerja amannya, kemudian untuk environment and sustainability-nya, kemudian untuk health program-nya juga kita laporkan di annual report. Selanjutnya yang terakhir adalah referensi ya, dan juga biasanya kita kasih semboyan-semboyan untuk penyemangat di akhir annual report-nya. Saya rasa itu dari sharing dari kami. Semoga bermanfaat. Silahkan dibuka untuk diskusinya apabila rekan-rekan ada masukan ataupun ada pertanyaan. Oke, luar biasa nih Pak Wahyu ya. Boleh Pak Wahyu di stop share screen dulu? Oke. Oke, teman-teman semua. Share screen-nya. Oke, saya aja dari saya aja kalau bisa. Oh, bisa ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke session pertanyaan, kita informasiin dulu kalau misalkan teman-teman semua ingin lanjut materi tentang
K3 konstruksi itu ada pelatihannya, itu ahli K3 konstruksi. Seperti Pak Wahyu ini juga salah satu alumni dari Media Tama ya Pak Wahyu ya. Silahkan hubungi Ibu Made ya di 0821 13.257. Nah, untuk pengambilan sertifikat PIC webinar untuk topik ini yaitu Mas Adi di 0821 2518 1430. Dan mohon bantuannya juga di follow Instagramnya Media Tama, @mediatama, Facebooknya Tama, Media Tama Sertifikasi. Dan insya Allah juga video webinar ini yang belum sempat nonton, kita akan share di YouTube-nya Kak Cideni. Silakan di search Kak Cideni dan tolong bantuannya di subscribe ya. Lalu untuk modul pelatihan tadi sudah kita masukkan, barusan saya upload ke Mika Pro. Caranya gimana? Tekan tombol yang di sini, ada modul pelatihan ya. Terus pilih webinar Media Tama. Nah, di sana ada kisaran 40 modul ya. Jadi kita udah laksanain ada 40 modul webinar kalau nggak salah ya. Itu semua ada di sini dan semua tidak bisa di-download ya teman-teman ya, hanya bisa dipelajari karena ada copyright dari para instruktur webinar. Oke, untuk besok silakan teman-teman bisa ikut materi tentang communication skills for HSE officer jam 10 sorenya dengan Pak Sujoko Kuswaji, teknik pencegahan PAK ya jam 3 sore. Lalu hari Jumatnya kita belajar basic WAH ya, Working at Hack bersama Pak Panitra Harjo, dan sorenya kita belajar sama Pak Alamsyah, Log Octet Out, dan Safety Sign. Oke. Yang ini yang lebih penting lagi kalau teman-teman pengen ikut evaluasi webinar auditor internal SMK 3. Nah ini gratis ya. Silakan teman-teman kalau mau ikut evaluasi webinar Media Tama, syaratnya nanti udah diinfokan di grup. Jadi kalau teman-teman belum pernah ikut grupnya Media Tama, minta gabung aja dengan Mas Adi. Tadi saya udah share. Silakan gabung untuk evaluasi webinar auditor internal SMK 3. Nanti teman-teman akan dapat sertifikat auditor internal SMK 3 keluarannya dari Media Tama, bukan dari Kemenaker ya. Caranya gimana? Nah, daftar dulu di sana, nanti ada registrasi, isi registrasinya. Setelah registrasi nanti ada notifikasi apa saja yang teman-teman harus penuhi ya. Di sana udah di-share ya. Oke, nah hari Sabtunya ada teknik pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan kerja di tempat kerja ya bersama Pak Dr. Arif Sanjaya. Oke, itu adalah informasinya. Kita langsung jawab satu persatu nih, Pak Wahyu. Pertanyaan pertama dari Ibu Pristian Nusagraheni. Nah, teman-teman juga kalau misalkan saya lagi membacakan Q&A, teman-teman bisa klik tombol Q&A ya. Nah, itu saya ada answer live. Nah, langsung kebaca ya pertanyaannya ya. Saya Pristian dari Rumah Sakit Swasta di Bandung, izin bertanya, apakah standar jumlah minimal petugas K3 di perusahaan? Semisal satu petugas K3 berbanding 100 tenaga kerja. Mohon penjelasan dan acuan peraturannya. Ini sharing aja nih Pak Wahyu, kalau jumlah standar petugas K3 itu di perusahaan itu seperti apa sih cara menghitungnya tuh Pak Wahyu? Ya, kalau di kami, contohnya Subkon ya, saya memastikan tidak. Kalau memang di peraturan untuk 100 ya, perbandingan 1. Tapi tergantung pekerjaan, jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya memang dengan potensi yang berbahaya, nah berarti mereka harus menyediakan tenaga K3. Gitu. Jadi dilihat, contohnya untuk pekerjaan pemasangan firefighting. Nah itu di awal mungkin mereka hanya 5 atau 6 orang, tapi di awal mereka harus melaksanakan identifikasi dan juga safety yang direkrut di sini harus kita tes dulu. Jadi kita ingin memastikan bahwasannya safety itu bisa memberikan advice yang menjadi advisor dan menjadi fasilitator yang baik. Kalau CSA saja tidak bisa buat ya gimana mau melakukan monitoring di lapangan gitu. Jadi saya ingin memastikan bahwasanya safety officer yang masuk di project yang saya pimpin harus benar-benar mempunyai kompetensi sebagai advisor dan fasilitator yang baik. Gitu. Jadi ada nggak misalkan subkon dengan jumlah pekerja sekian puluh orang atau sekian ratus orang harus punya satu misalkan ahli K3, ada nggak kayak gitu Pak? Kalau itu ya, kalau kita dari 100 ada satu. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak jumlahnya belum banyak ya,
belum mencukupi dengan 100, tapi dilihat dari potensi bahaya yang mereka kerjakan. Jadi harus kita pastikan. Jadi sebelum tender itu kan mereka present dulu metode kerjanya, kita bisa analisa di situ. Jadi metode kerjanya kita analisa dulu, oh ini bahayanya tinggi nih. Berarti saat itu juga saya langsung distribusikan ke safety officer untuk kontak ke subkon terkait. Nah, selain itu, kita juga verifikasi orangnya. Jadi safety-nya kita tes terlebih dahulu. Ada tes tertulis dan juga ada tes interview. Gitu. Kalau di proyek kami seperti itu, Pak Denny. Oke, jadi gitu ya Mbak, itu yang dari Mbak Pristian. Jadi kalau misalkan menentukan petugas K3 bisa dilihat dari jumlah orang atau misalkan orangnya sedikit tapi misalkan menggunakan tower crane misalkan gitu kan, atau alat berat yang mungkin berbahaya atau menggunakan bahan kimia. Nah, itu kita lihat dari metode kerjanya kata Pak Wahyu tadi, atau dari hiraknya juga bisa ya Pak Wahyu ya. Ya. Oke. Karena di method statement itu mereka pasti lampirkan hiraknya. Hiraknya. Oke. Dari Pak Muhammad Fadlil ya. Jadi teman-teman kalau mau saya lihat apa yang saya baca, klik aja Q&A ya yang ada di tombolnya ya. Saya ingin bertanya bagaimana sebaiknya implementasi stop card di konstruksi ini, Pak. Nah, ini stop card. Silakan. Jadi gini, stop card kita juga belum lama launching lah. Cuman memang sudah, ya programnya itu sudah berjalan. Cuman harus diberikan guidance yang konkret dan sudah disetujui oleh top management. Ya, jangan sampai nanti kita asal stop kemudian tiba-tiba ada gap antara operasional dengan kita. Yang paling penting adalah kalau di konsep yang saya buat ke anak-anak di lapangan adalah kita melaksanakan seperti konsep di balapan F1 lah contohnya, ya. Apakah saat ada kondisi bahaya langsung di stop kemudian balapan akan berhenti? Tentunya tidak. Tapi mereka melakukan analisa terlebih dahulu di awalnya, ya, analisa dari tracknya, kemudian analisa mobilnya, seberapa lama timing untuk melakukan pergantian ban contohnya oleh mekanik seperti itu. Kemudian APD-nya juga dilengkapi. Nah, kalau untuk stop card sendiri kita yang sudah diaplikasikan di sini kita berikan wewenang kepada seluruh staff, ya, seluruh staff tentunya setelah dilakukan training terlebih dahulu mengenai stop card tersebut. Karena ini tanggung jawab semuanya. Terkait pekerja juga bisa melaporkan terkait tindakan yang berbahaya, ya, ataupun kondisi yang berbahaya. Jadi kalau stop card sendiri kami sudah memberikan wewenang kepada seluruh staff operation khususnya. Kemudian mereka wajib juga langsung bisa melakukan identifikasi apa yang harus mereka laksanakan. Jika memang harus melibatkan dari SHE, maka pekerjaan itu harus dilakukan kontrol terlebih dahulu. Jadi sambil nunggu petugas kita untuk datang. Oke, jadi gitu ya, Pak Muhammad Fadlil ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa langsung melakukan stop card. Nah, stop kerjaan nggak bisa langsung kayak gitu, karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang harus ngejar progres gitu ya Pak Wahyu ya. Ya. Oke, lanjut. Pak Luki Sugiono, untuk report unsafe action dan unsafe behavior dan near miss, apakah perlu dilaporkan itu Pak? Ya. Kalau di kami sangat penting Pak, karena kita melihat apalagi near miss. Kalau di materi-materi di media webinar ini kan sudah dibahas tuh Pak. Jadi kalau lucu kalau ada insiden tapi near miss-nya kosong. Nah ini jadi harus dipastikan lagi pengawasannya lebih ke, kalau saya implementasinya di sini bagaimana tim operation yang ada di lapangan, karena memang mereka benar-benar ngadepin semua pekerja dan bisa menganalisa tempat kerjanya. Jadi mereka ngerti ini apa sih near miss itu. Yang paling penting itu dulu. Jadi mereka ngerti, oh ini near miss, berarti langsung dilakukan report. Kebetulan kalau di tempat kami ada SHE Mobile, jadi langsung di-input melalui handphone. Difoto, report near miss-nya, ya, kejadiannya, kemudian langsung bisa kita monitor.
Nah, baru dari situ di toolbox meeting kita informasikan agar jangan sampai terjadi next step-nya yaitu insiden. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan gunakan raise hand ya. Tekan aja sekali raise hand-nya warna biru, nanti saya akan pilih siapa yang berhak ngomong. Oke, ini ada dua. Silakan Pak Hasan Abdurrahman dan Pak Dodi Putra. Silakan siapa yang duluan, di-unmute dulu kalau mau bertanya. Oke, Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Terima kasih Pak. Ini mau menanyakan Pak, yang pertama, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas, silakan. Oh ya, baik. Siapa petugas K3 sesuai kompetensinya yang berkewajiban menandatangani laporan K3 konstruksi? Kemudian di dalam K3 konstruksi, karena saya ditambang ya Pak ya, jadi nggak mengerti K3 konstruksi. Kemudian tingkatan sertifikasi K3 konstruksi apa saja? Apakah bisa dari belum punya K3 konstruksi langsung sertifikasi K3 konstruksi utama gitu bisa nggak? Oke, sudah ditangkap. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya siapa yang berhak menandatanganin laporan K3 konstruksi itu Pak Wahyu? Ya. Oke. Banyak tuh laporannya. Itu kan kalau direkap semua jadi rekap bulanan tuh siapa yang berhak. Terus yang kedua, dia nanya mengenai kompetensi K3 konstruksi itu gimana supaya dapatnya tuh kayak gimana sih caranya, atau kan ada 3 level tuh, apakah bisa langsung loncat ke utama atau gimana tuh kompetensinya. Ada 2 pertanyaan Pak, silakan. Ya, yang pertanyaan yang kedua Pak Denny nanti ya. Yang pertama, siapa yang menandatangani? Yang pertama adalah safety officer saya. Kalau saya biasanya plotting safety officer itu pasti ada satu yang mempunyai ahli K3 umum, satu yang punya ahli K3 konstruksi. Meskipun saya sudah punya sertifikat tersebut. Ya, jadi yang membuat kalau saya itu pasti ahli K3 umum atau ahli K3 konstruksi. Jadi kami bagi 2. Ada sistem ya, ada operation. Jadi koordinator saya pun ada 2, koordinator sistem, koordinator operation. Yang membuat laporan tim sistem saya. Tim sistem ini biasanya ahli K3 umum karena skupnya lebih luas dia. Harus ada limbah, harus ada klinik, harus kesehatan. Kalau operation karena kita di konstruksi ya saya pakainya ahli K3 konstruksi. Setelah itu baru saya yang tanda tangan. Jadi mulai dari report owner, report dari ke HO sampai ke annual report maupun ke P2K3 itu saya ikut tanda tangan. Cuman dari sekretaris P2K3-nya biasanya juga dari koordinator sistem saya. Jadi inline itu dengan regulasi bahwasannya harus di ahli K3 umum untuk sekretaris P2K3-nya. Saya rasa itu Pak. Untuk kompetensi K3 konstruksinya, nah silahkan mendaftar di Mediatama. Oke, saya informasikan tambahan nih Pak Dodi ya. Jadi nanti Pak Dodi kalau mau buat laporan K3 konstruksi kata Pak Wahyu harus disesuaikan dengan risikonya. Nah, kalau Pak Wahyu ini kan kita risiko K3 konstruksi, berarti nanti ahli K3 konstruksi ikut tanda tangan. Tapi kalau misalkan yang ngerjain listrik, ada kita ngerjain kontraktor listrik nih membangun gardu induk misalkan gitu ya, 200 kVA, berarti harus ada ahli K3 konstruksi, ahli listrik yang tanda tangan di situ. Kalau misalnya menggunakan bahan kimia, berarti harus ahli K3 kimia. Nah, ini mengenai kompetensi, ini saya jawab ya, saya bantu ya Pak Wahyu ya. Jadi kalau ahli K3 konstruksi, Pak Dodi, itu ada 3 level. Ahli muda, ahli madya, ahli utama. Nah, ahli muda itu boleh tamatan SMA, ya, tapi berpengalaman di bidang K3 konstruksi dan sudah bekerja. Jadi kalau dia belum kerja, itu nggak boleh. Jadi harus ada surat keterangan bekerja. Ahli madya itu levelnya, teman-teman harus sudah ikut ahli muda dulu, nggak bisa ikut ahli madya. Ahli muda dulu, baru ahli madya. Nah, di ahli madya ini nanti selain kalau yang ahli muda teman-teman dapat sertifikat dan lisensi. Kalau ahli madya, teman-teman nanti dapat SKP, jadi sertifikat, SKP, dan lisensi. Pendidikannya itu minimal D3, ya harus D3. Kalau yang muda boleh SMA, kalau yang madya harus D3. Nah, kalau mau ke utama harus lihat ke madya dulu. Nah, untuk yang Kemenaker yang utama belum ada nih teman-teman ya. Kalau yang mau yang ke utama loncat ke BNSP gitu. Oke. Oke, kita lanjutin lagi. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Made Yeni. Nanya Pak Wahyu, semua report by system atau input manual? Nah, banyak dan sangat detail ya. Nah, gitu. Gimana tuh sistemnya? Karena sebanyak-banyak itu
supaya praktisnya kayak gimana tuh, Pak Wahyu? Ya, jadi kalau saya kembali lagi di tim sistem development saya itu sudah kami bagi. Jadi report untuk eksternal, internal itu beda. Jadi kalau report untuk internal, staffnya beda. Untuk report eksternal ke owner, ke HO itu beda. Jadi karena mereka harus update setiap hari ya. Apalagi mengenai green card. Kalau bisa berjalan dengan bagus itu bisa sampai ratusan green card masuk dalam satu hari. Jadi harus dibagi PIC-nya, Bu. Kemudian selanjutnya untuk apakah manual atau langsung ke sistemnya, ya tergantung dari programnya. Kalau green card sendiri ya harus di-collect dulu. Contohnya ginilah, yang manual terlebih dahulu itu adalah izin kerja. Jadi ada general permit, contoh mereka submit, kemudian hot work permit, ya itu dikumpulin dulu, ya kita kan pakai carbonize itu. Jadi ada warna ini untuk subcon, warna ini untuk supervisor, kemudian warna ini untuk kami dan juga untuk dokon. Nah, itu dikumpulkan dulu oleh tim kami, kemudian baru dilakukan report. Yang pertama bukan masukkan ke sistem kami, tapi yang pertama kali adalah didistribusikan ke grup SHE kami. Kemudian dibagi tugasnya. Dari izin kerja ini siapa yang ngawasin, safety officer-nya. Kemudian didampingi oleh safety man siapa. Kemudian di izin kerja ini, di area ini siapa yang mengawasi. Setelah itu sebelum jam 11 report dari izin kerja itu harus sudah tersubmit dan dilakukan review oleh saya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ini ngeling juga nih pertanyaan dari Mbak Sally Harlita. Bagaimana cara membuat laporan ke MK, ya? Dan laporan apa saja yang harus dilaporkan oleh Menkon ke MK dan MK ke owner. Nah, itu. Ya, kalau MK ya biasanya sesuai dengan voice of customer-nya mereka. Siapa voice of customer-nya? Yaitu owner-nya atau developer-nya. Jadi report-nya sama, yang seperti yang saya tampilkan tadi, weekly-nya, kemudian monthly-nya. Nah, kalau di sini MK-nya lebih ke fokusnya ngumpulin dokumen, kemudian setelah kita presentasikan itu dokumen yang monthly, yang summary report-nya. Summary report itu penting karena di situ lengkap mulai dari jumlah tenaga kerja, manpower, machinery-nya, panel listrik posisinya di mana, posisi APAR di mana, ya mapping penempatan APAR. Jadi kami benar-benar memastikan apa yang sudah diminta owner yaitu kita laksanakan, dan pasti itu akan inline dengan apa yang MK minta. Ya, karena MK melaporkan apa yang sesuai yang sudah diminta sama owner. Gitu. Oke, luar biasa. Terus kalau ada pertanyaan juga nih, bagaimana cara menghitung FR dan SR? Nah, gitu Pak. Nah, kalau teman-teman kita bisa memastikan ya nanti bisa dibantu sama Pak Denny nih tentang FR dan SR. Kita pastikan dulu jumlah dari manpower kita, man hour-nya berapa, kemudian jumlah insidennya berapa, nanti tinggal dikalikan. Tapi yang paling penting dari FR dan SR adalah teman-teman bisa melakukan monitoringnya, pendataannya dengan rinci dan detail. Ya, jangan sampai nanti ada miss di pengaturannya. Biasanya miss-nya adalah di pengaturan jumlah jam kerja nih, jam kerjanya. Ya, jadi jumlah total orang dan jumlah jam kerjanya. Apalagi di konstruksi. Kalau di konstruksi sesuai dengan peraturan tenaga kerja kayaknya susah ya. Kalau ngecor bisa sampai pagi, bisa sampai subuh, dini hari ya, gitu harus pastikan dulu kesepakatannya seperti apa, ngitungnya seperti apa. Ya. Jadi ini ngeling juga nih pertanyaan Pak Aji Nugroho nih, bagaimana cara menghitung total jam kerja aman? Nah, itu Pak Ajinya. Ya, jam kerja aman sama Pak ya. Kalau nanti bisa dibuka. Kalau saya di sini yang memastikan agar aman juga, nanti kalau di audit misalnya surveillance nih SMK 3, Pak Denny yang audit, nanti ditanya nih, berapa nih jumlah maksimum lemburnya Pak Wahyu? Saya harus jawab 3 jam ya kan, biar lulus ya. Jadi kita menyesuaikan, kalau dihitung secara total, secara keseluruhan ya dalam tanda kutip
kita bisa atur. Nah, gitu. Oke. Cuman yang tidak boleh adalah insidennya. Insiden bagaimanapun juga nggak bisa ditutupi. Termasuk investigasi sesuai dengan materi yang kemarin kalau teman-teman menyimak. Itu Pak Oke. John. Ini bagaimana kalau misalkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan ke Disnaker? Nah, itu kira-kira yang dilaporkan oleh Pak Wahyu ini ke Disnaker itu apa aja ya yang boleh dibuka laporannya? Karena kan ada kalau konstruksi itu kan ada yang boleh dilaporkan ke eksternal, ada yang untuk internal aja. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sony Susanto. Kalau kami menyesuaikan, biasanya kan langsung kami temui Pak. Kalau contoh ya di masa PSBB ini kemarin, karena mereka melakukan sidak, ya akhirnya kita suan ke sana untuk meminta detail permintaannya seperti apa gitu. Jadi kalau yang untuk masalah confidential, saya rasa sih kita bisa menyesuaikan lah ya. Toh juga nggak akan masuk ke ranah-ranah. Mereka pasti sesuai dengan peraturan prosedurnya, kemudian poin-poin misalnya Pergub DKI mengenai PSBB kemarin, ya mereka akan poin-poinnya itu, nggak akan melenceng kemana-mana. Contoh yang kalau di dinas yang rutin P2K3, ya itu sudah rutin itu, dan nggak akan melenceng kemana-mana. Justru malah mereka minta feedback apa sih yang harus dari dinas, apa yang butuh support apa, seperti itu. Oke, ini ada menarik juga nih dari Pak Made Kusuma, Pak Made Adiatama. Nah, ini bertanya mengenai faktor fatigue nih. Bagaimana cara mengukur faktor fatigue di K3 konstruksi? Udah pernah ngukur belum nih Pak Wahyu? Kalau faktor fatigue ini kebetulan di perusahaan kami sudah menentukan, sudah membuat guidance-nya. Cuman di awal-awalnya saya terapkan sama yang seperti di tambang ya. Jadi kita melaksanakan monitoring form fatigue-nya. Kita yang pertama buat form fatigue-nya dulu. Setelah dibuat, kita membuat instruksinya, instruksi kerjanya bagaimana pengisiannya. Jadi di situ berapa lama jumlah jam tidurnya, kemudian itu dari hari tadi malam, kemudian 2 hari ke belakang. Jadi kalau di fatigue itu adalah lelah secara mental, lelah secara fisik, ada hutang tidur di sana. Jadi meskipun itu kita harus melihat hari ini mungkin 8 jam, tapi sebelumnya dia 3 jam, sebelumnya 2 jam. Nah, di sana ada hutang tidur di sana. Jadi harus dipastikan untuk istirahatkan terlebih dahulu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hasan Abdurrahman. Nah, perbedaan job desk untuk ahli K3 umum dan ahli K3 konstruksi kalau di kontraktor konstruksi itu kayak gimana sih Pak? Nah, ini saya sudah kasih gambaran sedikit tadi di depan ya. Kalau konstruksi fokus ke aktual operation di lapangan Pak. Jadi kalau untuk tim sistem saya yang punya ahli K3 umum, dia cakupannya lebih luas. Jadi cakupannya mengenai electrical, mengenai chemical, mengenai limbah B3 gitu. Ya, jadi ke lingkungan juga iya. Jadi kalau di operation ya pakai ahli K3 konstruksi karena spesifik ya. Oke, bagaimana dengan anggaran biaya standar konstruksi? Nah, kalau Pak Wahyu coba di-sharing secara umum aja anggaran tuh kayak gimana sih cara ngitungnya Pak? Kalau anggaran ya kita menyesuaikan developernya juga ini harus hati-hati. Kalau kita pakai acuan di 3%, ya 3% dari nilai tendernya. Saya rasa itu sudah sangat bagus dan jarang ada yang bisa. Tapi juga untuk lebih dari itu sangat susah karena kita harus cari benar-benar developer ya yang aware, yang benar-benar fokus ke K3. Nah, ada juga yang pengennya cuma bersih, udah selesai, yang penting proyek selesai. Ini yang tim tendernya harus benar-benar related dengan tim SHIHO agar benar bisa memilih dengan baik untuk tender sendiri. Ya. Oke, jadi 3%. Karena percuma kalau kita ajukan segitu, tiba-tiba developernya nggak mau, ya kita harus kita serahkan lagi ke top manajemen gitu. Komitmennya seperti apa? Jadi 3% itu sebenarnya berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Sebenarnya tidak ada standarnya ya nggak ada ya. Jadi teman-teman kalau mau menentukan anggaran K3 konstruksi itu berdasarkan pengalamannya ya Pak Wahyu ya gitu ya. Ya kan itu dihitung
facade screen-nya, seperti fall prevention plan-nya dihitung dengan materialnya apa, jumlah manpower-nya berapa gitu. Ya, Bapak jadi menggunakan fasad, metode kerjanya apa, bisa dianalisa di awal itu. ya, ya. Jadi kalau teman-teman mau menghitung, itu harus hitungnya dari HIRAK, Pak ya. Jadi apa pengendalian risikonya, akan keluar biayanya berapa gitu ya. Ya, ya. Oke, karena proyek dengan proyek gedung sama proyek jalan, walaupun nilai kontraknya sama, otomatis biaya K3-nya itu pasti berbeda gitu kan ya, karena berbeda risiko. Ya. Oke, kita buka pertanyaan dari Pak Yanto Haris Yanto. Hasan Abdurrahman, silakan. Siapa yang duluan? Pak Sarwono. Ya, silakan Pak. Pak Yanto. Oke, siapa yang duluan? Silakan di-unmute dulu ya. Halo. Ya, Pak Yanto duluan, silakan. Ya, mau tanya nih, pertama terkait pengesahan P2K3 ya. Nah, di situ kan mungkin kalau di konstruksi kan ada yang namanya mainkon sama subkon. Nah, untuk pengesahan P2K3-nya ini apakah cukup sama mainkon atau harus masing-masing baik mainkon ataupun subkon membuat pengurusan pengesahan P2K3 ke Disnaker setempat tentunya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proyek ataupun konstruksi ya tentunya ada limbah B3 ya, selain K3 tentunya kita mengelola terkait lingkungan. Salah satunya limbah B3. Nah, untuk pengurusan izin TPS di proyek itu seperti apa sih ininya? Mungkin bisa sharing pengalamannya gitu atau dilakukan. Oke, Pak Yanto, terima kasih ya. Jadi ada dua nih Pak, terkait dengan tadi ya pengesahan P2K3, ada Menkon, ada Subkon, itu siapa yang mengesahkan. Yang kedua mengenai limbah B3 itu pengurusannya kayak gimana kalau di konstruksi. Silakan. Untuk pengesahan P2K3 kalau di selama proyek yang saya jalani itu kita kembali lagi ke P2K3-nya. P2K3 yaitu unsurnya dari top manajemen, pekerja, semua perwakilan dari yang berdistribusi ada di proyek tersebut. Jadi kalau kami di Menkonnya, ya, jadi Menkonnya di situ anggotanya lengkap termasuk subkon. Ya. Kemudian untuk limbah B3 sendiri, kita kalau di proyek itu langsung diurus oleh head office kami, Pak. Jadi ada rekanan untuk distributor atau pengangkut limbah B3-nya. Kalau untuk izin TPS-nya sendiri disesuaikan dengan kapasitas TPS-nya Bapak sendiri. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan peraturan untuk saya lupa ya peraturannya di lingkungannya untuk TPS limbah B3 ada kapasitas berapa liter untuk wajib ada izinnya. Tapi kan untuk di kapasitas minimum untuk distribusi diangkut. Tapi kalau di proyek kami itu diatur langsung diurus oleh head office. Jadi dikumulatifkan. Jadi satu vendor itu mengangkut ke semua proyek. Oke. Kita buka lagi pertanyaan dari Pak Wira Dwi Caniago. Hasan Abdurrahman Sarwono. Silakan, siapa yang duluan? Halo. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak kalau mau ngomong Pak. Oke, saya buka lagi Pak Hasan Abdurrahman. Udah ya tadi Hasan ya. Hasan udah belum sih tadi? Oke, Hasan. Halo. Oke, sambil menunggu mereka. Ada pertanyaan. Oke, Pak Aldi Rizky. Satu lagi. Pak Aldi, halo silakan. Oke, ya. Oke, silakan Pak Aldi. Mau nanya nih Pak Wahyu, terkait tadi kan contoh pembuatan laporan K3 konstruksinya ya. Itu ada kendala nggak sih selama pembuatannya? Terus juga solusinya kalau misalnya ada kendala? Biasanya kan pasti ada kendala di tim atau pasti ada satu kendala di tim dan sebagainya. Itu bagaimana Pak cara mengatasinya gitu Pak? Makasih. Ya, kendala-kendala di laporan K3 konstruksi. Pak, terima kasih Pak Aldi. Kebetulan Pak Aldi ini dulu tim saya nih. Ini jawabannya sudah bisa kamu jawab sendiri karena kamu yang menyelesaikan masalahnya. Jadi yang pertama, kalau ada kendala gini ya. Misal contoh
mungkin contoh di pelaporan lah ya, pelaporan lingkungan. Nah, pelaporan lingkungan. Submitnya seperti apa ya? Kita contoh kalau di case yang pernah saya ambil itu di project di daerah Jakarta Barat, itu pelaporan lingkungan itu dikontrak kami yang ngurus. Sehingga kami harus mendistribusikan dulu knowledge-nya terhadap laporan RKL, RPL contohnya ya. Nah, itu dari tim kami harus didistribusikan dulu knowledge-nya terhadap poin-poinnya, kemudian setelah itu baru disosialisasikan kepada tim yang lain, sehingga kalau contoh PIC-nya waktu itu atas nama Pak Aldi gitu ya, apabila Pak Aldinya nggak bisa, apabila berhalangan, berarti harus ada penggantinya. Penggantinya ini mempunyai kompetensi yang sama, sehingga untuk penanganan, pelaporan segala macam dia mempunyai kapasitas yang mumpuni ya. Jadi jangan sampai nanti saat satu berhalangan hadir tidak bisa masuk sehingga laporannya terkendala. Saya rasa itu sih ada sebagai contoh kendalanya, Pak. Yang paling penting adalah setiap ada kendala mereka harus menginformasikan ya, apabila di tim kita ada punya kendala langsung menginformasikan, kemudian kita buat forum untuk berdiskusi, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya di salah satu tim kita ini punya ide yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Saya rasa itu Pak Aldi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Wira Dwi Caniago, Pak Hasan Abdurrahman, silakan. Sambil menunggu mereka, ada pertanyaan juga dari Pak Gumler nih. Pak, apakah kok laporan K3 ini masuk ke dalam kontrak kerja, include supervisi nggak? Gitu. Kalau itu ada tapi nggak detail ya Pak ya. Kalau kita wajib melaporkan itu seperti hanya di lag indikator saja, tapi di lead indikatornya tidak. Tapi kita karena sudah terbiasa menggunakan sistematika report seperti ini, jadi setiap project itu saya menggunakan sistematika laporan seperti ini. Oke. Ini menjawab juga nih beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan K3 konstruksi bagi HSE pemula? Nah, ini. Karena biasanya kalau HSE pemula ini dianggap sebagai, ya apa sih lu, anak-anak baru kencur, udah nyuruh-nyuruh gua pakai helm, rompi. Tusuk aja nih, gitu kan. Nah, karena kita itu orang K3 konstruksi, apalagi dia masih pemula, terjun ke lapangan, suka diremehin gitu. Itu caranya gimana sih supaya para K3 konstruksi ini bisa kerja enak gitu loh, sama-sama diterima oleh pekerja gitu. Ya, yang paling penting kalau dari saya ya, itu adalah mindset berpikirnya sebagai seorang K3 gitu. Kalau mindsetnya yang kita yang harus dipastikan adalah saya Muslim ya, rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi semuanya. Jadi kita benar-benar memastikan orang tersebut dalam kondisi yang aman. Ya, jadi kalau contoh di awal karir saya di SHE gitu. Karena waktu itu kita ada di tambang itu benar-benar apalagi di hauling road ya, orangnya keras. Jadi kita harus luas ya. Kita paling aman adalah ini yang sudah saya terapkan di awal karir saya adalah orang itu paling tidak bisa kalau diajak ngomong masalah keluarga, apalagi direstrik gitu ya. Ajak dulu ngomong mengenai keluarganya, kemudian baru masukkan, Pak, kalau seandainya Bapak tidak menggunakan helm, kemudian Bapak ketimpa benda dari atas, ya, Bapak tidak bisa masuk kerja, itu di rumah dapurnya nggak bisa ngebul lagi, gitu. Jadi dari situ, dari awal kita yang paling penting adalah cara kita komunikasi, kemudian cara bagaimana kita nge-grab hatinya mereka. Setelah itu pasti saat kita berjalan, mereka kita tegur, maupun kita tegur halus, kita tegur kenceng, pasti mereka ngikut. Ya, caranya saya awal pasti gitu. Berikut juga untuk masalah insiden. Kalau insiden pun jangan semerta-merta kita marahi dari korbannya, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan personal terutama ke keluarganya. Jadi lebih ke sisi dari paling dalamnya dia fungsinya dia izin
dari rumah itu untuk bekerja mencari nafkah. Jadi harus dipastikan mereka pulang dalam keadaan utuh, bisa berkumpul membawa nafkah dan juga dalam kondisi yang sehat. Saya rasa itu, Pak. Oke. Ada pertanyaan satu lagi dari Pak Lian Chandra. Bagaimana misalkan top manajemen itu tidak peduli dengan K3 nih ya, padahal K3 di konstruksi itu sangat penting sekali dan banyak kecelakaan juga di sektor konstruksi nih ya. Ini triknya dan tipsnya menghadapi manajemen yang tidak support terhadap K3 konstruksi itu kayak gimana sih Pak? Gitu. Oke. Jadi kalau yang pertama kita lihat lagi di perusahaannya. Kalau contoh ya kita ngelamar pekerjaan itu kita cek dulu kebijakan perusahaannya seperti apa. Ada komitmennya atau tidak. Kalau sudah ada komitmennya itu lebih gampang untuk kita menjadi acuan. Tapi yang paling penting adalah sebagai SAE, praktisi SAE, kita buat dulu nih Pak acuan-acuannya nih Pak. Jadi gambaran regulasi SAE-nya, kemudian pengaruh terhadap perusahaannya apa. Ya. Jadi saat tidak comply, perusahaannya akan seperti ini, saat ini tidak dilakukan, saat tidak memenuhi peraturan ini, Bapak di perusahaan Bapak akan seperti ini. Paling enggak Bapak membuat itu dulu, kemudian setelah itu diinformasikan ke top manajemen. Ya. Dari situ saya yakin bahwasanya kalau berhubungan dengan cost, biasanya kan kalau SAE nggak penting, tapi secara profit itu penting. Ya, sangat penting untuk top manajemen. Nah, bagaimana kita melakukan koneksi benang merahnya antara SAE dengan profit perusahaan? Gitu. Jadi secara dokumen, bisa speak by data, benang merahnya ada. Kita bisa menunjukkan kalau SAE ini bisa terpenuhi, keuntungan perusahaan juga semakin tinggi. Oke, jadi kita harus ngomong sama manajemen itu terkait dengan biaya yang akan keluar kalau terjadi kecelakaan gitu ya Pak ya? Iya. Oke, ini ada satu lagi ini pertanyaan sebelum kita tutup. Bagaimana kalau misalkan orang K3 itu merangkap juga sebagai orang lingkungan atau dia juga seorang HRD. Nah, itu menurut Pak Wahyu gimana sih Pak untuk kalau dipaksa ya, misalnya organisasinya kecil nih, tapi karena harus ada orang K3, terus K3-nya itu ngerangkap gitu loh kerjaannya. Nah, ini gimana tuh? Ngerangkap general services atau agak mending ya, tapi kalau ngerangkap dari HRD ya, ini sibuk banget pasti. Saya belum pernah ngalamin di skup yang seperti ini ya, ada double, apalagi HRD. Kalau GS, CSR itu pernah. Security, kalau ke lingkungan oke ya? Oh, kalau ke lingkungan masih oke lah. Tapi kalau masih untuk secara keseluruhan ya. Tapi HR sendiri itu kalau untuk ke lingkungan ya saya rasa ada benang merahnya. Jadi untuk pengukuran lingkungan saya rasa itu kan dilakukan ya sesuai dengan UKL-UKL-nya mereka kan. Mau 3 bulan, 6 bulan, yang disesuaikan. Jadi bisa diatur lah waktunya. Kalau untuk spesifik hanya untuk lingkungan ya. Oke, sebelum kita tutup, ini ada polling. Mohon bantuannya teman-teman semua untuk mengisi polling kita. Silakan diisi ya untuk kita evaluasi untuk webinar hari ini. Oke, sebelum ditutup, boleh dari Pak Wahyu untuk memberikan closing statement terkait dengan bagaimana cara kita bekerja di K3 konstruksi secara aman, efisien, produktif, dan keberterimaan kepada pekerja, ya, ke bawah dan ke atas. Nah, itu yang paling penting. Silakan, Pak. Oke, baik. Yang paling utama yang selalu saya lakukan adalah helikopter view dulu. Bisnisnya di konstruksi itu core-nya seperti apa, kemudian pergerakannya seperti apa, dia sequence pekerjaannya seperti apa, sehingga kita lebih saya nerapin SAE itu harus tahu dari semuanya karena kita sebagai advisor dan sebagai fasilitator dari segala jenis pekerjaan. Jadi kita harus ngerti nih sequence pekerjaannya apa, kemudian at least kita ngerti urutan yang benernya gimana, secara kualitinya gimana. Nah, setelah itu kita bisa menganalisa potensi bahayanya. Kalau untuk pendekatan ke orang, ya, pendekatan ke orang sendiri, kalau ke pekerja saya rasa lebih mudah kalau kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Maksudnya gambaran keluarga, mereka fokus poinnya kemana. Ya,
tujuan untuk mencari nafkahnya gimana. Jadi setiap di toolbox meeting ataupun program-program inovasinya lebih cenderung atau campaign lah ya, campaign istri anak Anda menunggu di rumah. Nah, itu fokus-fokus ke behavior semacam itu saya rasa lebih efektif. Nah, yang paling penting lagi adalah ke top management. Jangan sampai kita kalah bahkan disetir sama operation ya. Kuncinya adalah kalau kita ngerti, kita pinter, ya kita bisa memberikan advice yang baik. Mereka pasti akan ngikut kita. Tapi kalau operation sendiri saat tanya ke kita, Pak ini kondisi scaffoldingnya harus cantilever di perimeter seperti ini. Ini buatnya gimana Pak? Kita nggak bisa ngasih advice dengan baik ya. Mereka nggak akan ngikut kita sama sekali. Jadi harus dipastikan kompetensi ya. Kalau kompetensinya sudah cukup, kita sudah ngerti dengan baik dunia konstruksi, top manajemen juga pasti akan ngikut. Saya rasa itu, Pak. Oke, luar biasa nih Pak Wahyu. Hari ini kita sharing terkait dengan teknik pembuatan laporan K3 konstruksi. Oke, semoga Pak Wahyu selalu sehat, bahagia, dan menjadi amal ya. Amal jariah buat kita semua nih ya. Oke, teman-teman semua, ini masih ada 13 pertanyaan dan masih juga ada yang bertanya karena kita ada keterbatasan waktu. Kita mohon maaf nih teman-teman semua ya. Nah, besok ketemu lagi dengan webinarnya Mediatama dan tingkatkan terus skill teman-teman semua. Stay at home di rumah saja ya. Bergabung terus di webinar Mediatama. Oke, saya Denny, saya mohon maaf misalkan ada salah kata, salah perbuatan selama webinar ini. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.